Assalamualaikum teman-teman. Welcome di podcast Ngohati, ngobrolin hal penting. Perlu teman-teman ketahui, podcast Ngohati ini dibuat tak lain adalah untuk menemani waktu luang dan waktu santuy teman-teman. Dan pastinya akan ada banyak hal menarik yang akan dibahas di setiap tema yang kami pilih. So, tunggu apa lagi? Jangan sampai lewatkan momen ini ya guys. Gas sampai akhir. Sebelum itu, supaya kita mendengar podcast ini dengan penuh berkah, hayya nabda bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti udah gak sabar lagi kan? Let's take a look. Nah, mungkin langsung saja. Ini akan saya tanyakan kepada narasumber pertama, yaitu dari sahabat pakar. Silakan sahabat pakar mengutarakan bagaimana sih menurut sahabat pakar nih kriteria perempuan idaman seperti itu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator sendiri. Kalau pendapat saya itu untuk kriteria perempuan idaman yang terbentuk. Jadi gini, saya pernah membuat sebuah puisi, bila mana puisi itu terdapat unsur kriteria ataupun idaman daripada perempuan yang saya sukai gitu, yang saya idamkan. Mungkin terdapat 3 kriteria. Langsung saja, mungkin yang pertama, dia itu ibaratkan bunga yang bermekaran gitu. Karena ini puisi kan, jadi terdapat kata hiasan gitu kan. Jadi maksud daripada yang bermekaran itu dia mampu untuk merespon peradaban yang ada gitu. Itu yang pertama. Sehingga di sini dia kemudian mengerti, memahami hal-hal yang berbau kepada moderat atau hal yang berbau kepada sikap pertengahan. Apakah dalam merespon laki-lakinya atau orang tua atau yang sebagainya. Yang kedua, dia itu memiliki kelembutan yang menawan. Ini juga sebuah kegiatan, misalnya yang memiliki arti, yaitu lembutnya itu ibaratnya kalau kita pernah lihat film kisah daripada Rama dan Sinta, nah itu Sintanya itu yang diambil. Kemudian film Mahabharata yang kisahnya kayak Arjuna dan Cipta, nah itu bisa kita ambil hikmah dari situ, ataupun dengan idola kita sendiri gitu, Kanjeng Nabi Muhammad, istrinya itu Siti Aisyah. Dan berikut adalah memiliki hati yang rupawan. Nah, jadi selain memiliki kelembutan yang menawan, dia memiliki hati yang rupawan. Dari ketiga karakteristik ini, sehingga dia bisa membuat saya itu berkata-kata bahwasanya dia itu adalah dambaan hati saya gitu. Dan orang tua itu bisa kayak meresponnya dengan baik, sehingga menurut orang tua sendiri tidak ada celaan di hati orang tua dan di mata orang tua. Itu mungkin kriteria daripada perempuan idaman yang saya idamkan. Baik sahabat, tadi ada 3 poin ya. Jadi yang pertama itu ada respon dari itu sendiri, ada kelembutan hati dan muka yang rupawan. Itu sangat diperlukan untuk menentukan impian tersebut. Nah, kemudian untuk narasumber selanjutnya yaitu Himawan Fauzan, kami persilakan. Baik, menanggapi tentang pertanyaan tadi tentang bagaimana sih perempuan yang menjadi idaman menurut kita sebagai laki-laki. Menurutku tentu setiap orang pasti memiliki pandangannya masing-masing. Kalau kita hubungkan dengan dunia komunikasi, tentu ini akan berkaitan dengan yang namanya sebuah informasi. Setiap orang pasti memiliki pengalamannya yang berbeda, dan dengan pengalaman yang berbeda itulah, maka informasi yang dimiliki pun akan semakin berbeda antara orang satu dengan orang lainnya.
Semua itu tergantung sudut pandang mana yang diambil untuk menerima sebuah informasi. Nah, itulah kenapa kita pasti memiliki pandangan tertentu terhadap kriteria seorang wanita. Tapi kalau misal kita mau ngomongin wanita idaman itu seperti apa, sebetulnya kita itu sudah diberikan kisi-kisi oleh Allah melalui lisan Rasul, yaitu Rasulullah pernah bersabda bahwa wanita itu dinilai karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Itu hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Nah, buat para perempuan itu kalau menurutku cukup pegang aja di antara 4 hal itu, yaitu antara harta, lalu ada keturunan, kecantikan, dan agamanya. Kalau memang pun wanita itu bisa megang lebih dari itu, maksudnya lebih bisa megang dari hal itu tidak hanya satu, itu bisa menjadi sebuah kelebihan bagi wanita itu sendiri. Dan itu pun kalau memang dianugerahi oleh Allah. Kalau enggak dianugerahi, cukup bagi teman-teman wanita, cukup pegang satu aja itu sudah cukup kalau menurutku. Maka sebagai seorang wanita seharusnya memiliki kriteria di antara 4 hal tadi supaya bisa menjadi seorang idaman. Dan kalau ditanya kita sebagai seorang wanita, kita sebagai laki-laki muslim, tentu kita akan memilih karena agamanya kan. Walaupun kita tidak bisa menafikan juga bahwa kita sebagai laki-laki pasti juga mempertimbangkan kecantikan yang dimiliki oleh seorang wanita. Tapi sebenarnya itu hal yang wajar. Dan yang sering kita lupa tuh biasanya perempuan hanya menilai kecantikan itu atas dasar mayoritas kata orang aja. Padahal kenyataannya itu kecantikan itu kalau menurutku lebih ke arah relatif sih. Dan kalau menurutku ini sebenarnya salah satu kuasa Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, yaitu rasa relatif itu sendiri terhadap penilaian yang kita alami. Jadi sebagai wanita, teman-teman sebagai wanita seharusnya memahami hal itu. Bahwa kalau misal teman-teman memiliki fisik yang misal kurang sempurna, teman-teman harus menyadari bahwa sebenarnya teman-teman masih bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang wanita idaman, yaitu memilih di antara 4 hal tadi. Misal ditanya terhadap diriku sendiri, perempuan apa yang menjadi idaman atau yang ideal menurutku, tentu kalau menurutku jawabannya adalah visi, lebih ke arah visi sih. Jadi visi yang aku inginin itu sebenarnya visi yang ada di antara 4 hal tadi, yaitu tentang agama. Visi kan kita tahu bahwa visi itu adalah sebuah pandangan terhadap suatu hal yang terjadi pada diri kita. Nah, visi yang aku sampaikan itu adalah visi tentang agama. Jadi aku menginginkan seorang wanita atau idaman wanita yang seperti apa, yaitu wanita yang memiliki visi agama seperti yang aku miliki. Itu sih menurutku. Oke, sudah cukup, Mawan? Iya. Nah, baik, berarti intinya ini tentang kesamaan visi ya. Iya. Itu dalam hal agama, ya. Oke, selanjutnya untuk Kanda Alwi, silakan Kanda. Baik, terima kasih Yunda Indah Nur Fadlila. Ini temanya tentang kriteria perempuan idaman ya, betul? Oke, iya. Ya. Kalau saya memang sebenarnya kalau berbicara tentang kriteria itu antara satu orang dengan orang lain pasti berbeda. Nah, meskipun saya ketua HMI bukan berarti mengeneralisasi bahwa semua anggota HMI itu seperti itu. Tidak. Ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan saja, tidak mewakili teman-teman saya. Nah, untuk kriterianya sendiri, saya kira kriteria itu dibuat karena memang orang itu ingin mencapai kesempurnaan. Semisal ada orang yang ingin kriterianya cantik, terus kemudian tinggi, putih, dan sebagainya, karena ingin mendapatkan yang sempurna. Namun di balik hal-hal yang secara fisik, saya hanya ingin menggarisbawahi 5 hal saja.
menurut saya kalau perempuan idaman itu pasti dia yang pertama harus percaya diri. Orangnya tampil di muka umum. Berbeda kalau misalkan hubungan, kemudian yang cowok menginginkan perempuannya lebih menutup diri, menurut saya itu tidak normal. Jadi normalnya adalah ketika yang laki-laki atau si cowok itu mampu membuat yang ceweknya menjadi orang yang lebih percaya diri, bukan malah menutup diri. Ya, karena kan kebiasaannya banyak. Misalkan di tongkrongan itu, karena saya kan anak tongkrongan, jadi misalkan di tongkrongan itu eh, perempuan yang udah punya pacar itu cenderung nggak mau ikut nongkrong bareng. Kenapa? Karena dia jaga perasaan pacarnya begitu. Itu salah dan itu tidak normal. Jadi normalnya adalah ketika dia mampu percaya diri, terus kemudian dia mampu berbaur dengan orang lain, tapi tetap memiliki kesetiaan. Itu yang pertama, percaya diri. Yang kedua, orangnya harus cerdas. Ya, cerdas baik dari segi agama maupun ilmu umum. Tentu. Kenapa? Karena di masa depan Rasulullah kan sudah mengatakan bahwa perempuan adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Tentu kalau seperti itu berarti ibu harus memiliki pengetahuan yang mumpuni. Dia harus menjadi orang yang cerdas, baik dalam segi intelektual dalam bidang keilmuan duniawi ataupun ukhrawi. Ya, karena ibu adalah seorang yang akan menjadi pendidik anaknya pertama kali. Nah, yang ketiga, ini yang mungkin saya sukai adalah ketika itu tidak mudah didekati, sulit untuk didapati. Perempuan-perempuan yang tipenya sulit untuk didapati ini menurut saya adalah perempuan yang menarik karena dia mampu mempertahankan dirinya ya dari kejaran laki-laki. Meskipun misalkan laki-laki itu juga perempuan itu juga mengidolakan laki-laki, tapi dia tidak mudah untuk didapatkan. Itu menurut saya menarik sekali. Nah, kemudian yang keempat, dia aktif dalam berbagai bidang organisasi dan dia juga memiliki ide-ide yang kreatif ya. Perempuan yang memiliki ide kreatif kemudian aktif di media sosial, terus kemudian juga dia aktif dalam hal sosial keagamaan misalkan kemasyarakatan, itu perempuan yang idaman sekali ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang mungkin semua cowok inginkan, karena memang di dalam hadis atau di dalam Al-Quran juga, kalau perempuan itu sebagai hati para laki-laki. Jadi ketika kita melihat perempuan, tidak perlu cantik menurut saya, yang penting dia dapat menenangkan hati. Kalau misalkan ada kriteria cowok yang menenangkan hati itu, kriterianya adalah yang cantik, boleh saja. Tapi di sini, karena perasaan hati itu menyangkut bukan hanya fisik tapi juga rasa. Saya jadi teringat dulu waktu awal-awal membuat novel, saya sering kali konsultasi dengan seseorang ya. Dan memang orang yang sering diajak ngobrol, ya nanti teman-teman cowok juga mungkin merasakan perempuan yang enak diajak ngobrol, bahkan misalkan teleponan sampai berjam-jam, itu justru adalah orang yang sulit sekali untuk dilupakan. Makanya saya akhirnya berpikir, kenapa kok ada perempuan yang sangat sulit untuk dilupakan? Ternyata ketika diajak ngobrol mendatangkan ketenangan, mendatangkan kenyamanan. Nah, ketika nanti laki-laki sedang stres atau sedang ada masalah, terus kemudian kembali kepada istrinya kalau misalkan sudah sah. Nah, istrinya itu menenangkan hatinya. Itu adalah kriteria perempuan idaman menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Indah Nufadilah. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kanda Awi.